Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang network management di mikrotik virtual. Jadi kali ini saya menggunakan dua buah mikrotik dan juga dua buah klien virtual. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita masuk ke mikrotik pertama, kita cek IP address-nya. Ya, jika sudah, kita masuk ke Winbox menggunakan IP address dari mikrotik pertama. Nah, di situ adalah DHCP klien yang dapat dari internet. Yang pertama, pastikan sudah terhubung ke internet dan kita tambahkan IP address di ETH yang akan menyambung ke klien. Kita pilih saja, langsung oke. Nah, di situ networknya akan terisi secara otomatis. Kita masuk ke DHCP server, kita buat DHCP untuk kliennya. Kemudian kita masuk ke firewall, ke NAT, kita tambahkan firewall NAT-nya. Ubah untuk auto interface adalah interface yang pertama yang terhubung ke internet dan aksinya menjadi masquerade. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke mikrotik yang kedua. Kita cek IP-nya. Kita masuk ke Winbox menggunakan IP mikrotik kedua. Nah, jika sudah, ini adalah DHCP klien dari internet yang didapatkan oleh mikrotik kedua. Langsung kita hapus saja karena kita akan menggunakan IP statik pada mikrotik yang kedua atau router yang kedua. Nah, jika sudah seperti ini, kita silang saja. Kita masuk ke Winbox lagi menggunakan IP 000 yang berarti adalah milik dari mikrotik yang kedua. Nah, jika sudah, kita tambahkan IP mikrotik yang kedua. Nah, statikan saja untuk IP-nya, hostnya terserah. Kemudian kita tambahkan untuk IP untuk kliennya atau interface yang terhubung ke klien. Jangan lupa kasih untuk menambahkan /28 dan interface-nya pilih Ether 2. Jangan lupa untuk yang Ether pertama juga menambahkan /24. Kemudian kita masuk ke DNS, kita tambahkan untuk DNS servernya menggunakan DNS dari Google. Untuk dynamic atau secondary DNS-nya kita gunakan IP kita atau IP server. Sudah, kita tambahkan DHCP servernya. Oke. Ubah untuk maksimal DHCP-nya menjadi 61 untuk terakhirnya. Dan untuk firewall-nya jangan lupa kita tambahkan firewall NAT-nya. Untuk action tetap sama menggunakan masquerade. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke klien pertama. Kita masuk ke network and internet connection. Kita cek IP dari ETH pertama, klien pertama apakah sudah mendapat IP DHCP. Kemudian kita tes ping Google atau 888. Nah, sudah terhubung. Kemudian kita masuk ke klien yang kedua. Kita cek IP-nya juga apakah sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Nah, disitu belum mendapatkan IP. Kita coba untuk disable dan enablekan terlebih dahulu. Kita lihat dulu. Nah, di sini pattern sudah opt-in. Klik disable, kemudian kita enablekan lagi. Dan kita lihat. Nah, disitu sudah mendapatkan IP DHCP server. Kemudian kita masuk ke CMD, kita coba pin 888. Nah, disitu ternyata masih belum bisa. Kita coba untuk
pin 88. Kita masuk ke IP, kemudian masuk ke root. Nah, di sini kita lihat tidak ada IP 00 atau IP semua network. Kita buat IP itu, kemudian kita akan meroutingkan IP-nya agar dapat mengakses internet. Jika seperti ini, langsung ngeplay saja. Karena kita tadi menggunakan IP statik. Nah, di situ terlihat sudah bisa. Kemudian kita lanjut masuk ke router yang pertama. Kita masuk ke roots. Nah, sekarang kita akan menambahkan root RIP yang bertujuan agar network yang ada di router A dapat terhubung dengan network yang ada di router B. Masukkan semua network yang ada. Pertama kita masukkan network dari ISP atau internet atau IP dari internet. Kemudian kita masukkan juga network dari interface yang terhubung ke klien atau network IP klien. Nah, jika sudah, kita masuk ke mikrotik yang kedua. Kita lakukan hal yang sama. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan IP-nya juga untuk interface yang terhubung ke klien atau network dari IP klien. Jika sudah, langsung apply lalu oke saja. Nah, sekarang kita akan coba mengetesnya di klien. Kita langsung kita masuk saja ke klien yang pertama. Kita coba cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, itu adalah IP dari klien yang kedua. Kita akan mencoba ping klien yang kedua melalui klien pertama. 250 50361. Nah, di sini terlihat sudah terhubung. Kita lakukan juga pada router yang kedua. Kita coba untuk ping pada klien yang pertama. Nah, juga sudah terhubung. Jika sudah, kita masuk ke router yang pertama atau mikrotik yang pertama. Langsung saja kita masuk ke web proxy. Kita akan memblok sebuah situs. Untuk portnya ubah menjadi port 80. Untuk CC administration ubah menjadi terserah sih, ini adalah seperti web yang di redirect nanti. CC manajernya akan menuju kepada sesuatu yang kita tuliskan di sini. Kemudian jika sudah, untuk anonymous jangan lupa disentang. Kita apply, kemudian kita masuk ke akses. Nah, untuk TST port di sini kita menggunakan port 80 atau port HTTP. Dan untuk DST hostnya adalah set yang akan kita blok, dan actionnya jangan lupa Denny. Kemudian kita masuk ke web proxy lagi. Mohon maaf, ini tadi portnya ubah menjadi port 3128. Jika sudah, apply kemudian oke. Jika sudah, kita masuk ke firewall, masuk ke NAT, kemudian kita tambah new NAT rule. Untuk chainnya ubah menjadi destination NAT. Untuk protokolnya kita aktifkan, dan untuk destination portnya ubah menjadi port 80.
untuk interface-nya menggunakan interface 2, dan untuk actionnya menggunakan action redirect. To portnya jangan lupa kita tambahkan port 3128. Oke, sudah apply, kemudian OK. Langsung kita cek saja di klien yang pertama. Kita coba akses mengapa set. Nah, di situ terlihat tidak bisa diakses. CC administration dilihat, di situ adalah nama yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian kita masuk lagi ke web proxy, kita masuk ke akses, ubah untuk destination hostnya menggunakan facebook.com, karena di sini terjadi bug, saya tidak bisa menambahkan situs yang akan saya tambahkan lagi, jadi saya menggunakan yang pertama tadi. Kita coba lagi untuk mengakses situs yang sudah kita buat tadi. Kita coba facebook.com. Nah, di sini terlihat redirect seperti yang pertama tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mengatur bandwidthnya. Masuk ke WW. Untuk max limitnya di router yang pertama kita buat 64 kbps per second. Untuk target kita rubah menjadi Ethernet yang mengarah ke klien atau menggunakan Ether 2. Dan sudah, kita play lalu OK saja, dan kita masuk ke mikrotik yang kedua. Kita lakukan hal yang sama, kita masuk ke WW list, kemudian kita ubah untuk max limitnya menjadi 32k atau dalam artian kilobyte per second. Jangan lupa untuk menambahkan k-nya, kemudian apply lalu OK saja. Itulah sedikit ilmu dari saya, kurang lebihnya jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.